Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas materi terakhir, yaitu manajemen aktiva dan manajemen pasiva. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian dari manajemen aktiva dan manajemen pasiva. Manajemen aktiva ialah bagaimana bank mengelola dananya, sedangkan manajemen pasiva ialah bagaimana bank mengelola sumber-sumber dananya. Karena dana yang dialokasikan bank adalah dana yang berhasil dihimpun sebagai dari bagian pasiva, maka pengaturan keduanya merupakan bagian yang teramat penting dalam aktivitas operasional bank. Yang kedua yaitu pos-pos neraca bank. Yang pertama pos-pos aktiva, yaitu ada kas, giro pada BI, giro pada bank lain, surat berharga, kredit yang diberikan, penyertaan, pendapatan yang diterima, biaya dibayar di muka, uang pajak, aktiva tetap, aktiva sewa guna usaha, dan aktiva-aktiva lainnya. Yang kedua yaitu pos-pos pasiva, yaitu ada giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, kewajiban sewa guna, beban yang masih harus dibayar, taksiran hutang pajak, kewajiban lain-lainnya, pinjaman subordinasi, modal pinjaman, hak minoritas dan ekuitas. Dan yang ketiga, penyusunan manajemen aktiva dan pasiva. Yang pertama, manajemen kas. Secara umum, kas merupakan aset yang paling tidak produktif dibandingkan aset-aset yang lainnya. Ada 3 hal yang dilakukan untuk mengelola kas, yaitu yang pertama, mempercepat pemasukan kas, yang kedua, memperlambat pengeluaran kas, dan yang terakhir yaitu memelihara saldo kas yang optimal. Yang kedua yaitu manajemen piutang dagang. Piutang dagang merupakan aktiva lancar yang cukup penting. Secara umum, perusahaan senang menjual secara tunai karena akan mempercepat penerimaan kas dan memperpendek siklus pendek kas. Yang ketiga yaitu manajemen sumber dana bank atau pasiva. Sumber-sumber dana bank pasiva adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang atau memberikan pinjaman, maka bank harus lebih dulu membeli uang atau menghimpun dana, sehingga dari selisih bunga tersebut bank memperoleh keuntungan. Nah, yang keempat yaitu tujuan manajemen aktiva dan pasiva. Yang pertama yaitu mendapatkan profit atau pendapatan yang maksimal bagi pemegang saham. Yang kedua, menyediakan aktiva lancar dan kas yang mencukupi. Yang ketiga yaitu menyediakan cadangan apabila kas tidak mencukupi. Yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kredit. Dan yang terakhir ialah mengelola kegiatan bank secara berhati-hati karena berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat. Yang kelima yaitu pendekatan manajemen aktiva dan pasiva. Yang pertama ialah pool of funds approach, yaitu pengelolaan dana bank dengan tidak membedakan jenis dan sifat, jangka waktu serta biaya masing-masing sumber dana untuk selanjutnya dialokasikan berdasarkan prioritas dan strategi penggunaan dana bank. Yang kedua yaitu asset allocation approach. Pengelolaan dana bank memperhatikan sumber-sumber dana secara individu berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Sumber dana yang tingkat perputarannya tinggi diprioritaskan dalam cadangan primer dan sekunder. Sedangkan sumber dana yang tingkat perputarannya relatif rendah dialokasikan untuk pemberian kredit atau aktiva jangka panjang lainnya. Dan yang terakhir yaitu liability management approach, yaitu pengelolaan dana bank yang memperhatikan sumber dana non-konvensional melalui penerbitan dan penjual sertifikat deposito, sekaligus menciptakan pasar sekunder di samping sumber dana konvensional. Yang keenam ialah pentingnya manajemen dan aktiva pasiva bank ada sebagai berikut. Yang pertama ialah bank merupakan financial intermediary institution. Yang kedua, manajemen dana bank selalu dihadapkan pada konflik of interest antara likuiditas dan rentabilitas. Yang ketiga yaitu prinsip kehati-hatian prudent banking sangat penting dalam manajemen dana bank, khususnya dalam menetapkan struktur pendanaan yang sehat.
Yang keempat yaitu jumlah dana yang layak dioperasikan oleh bank, yaitu loanable fund dalam bentuk kredit atau investasi surat berharga sama dengan jumlah cadangan bebas. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang manajemen aktiva pasiva. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.